Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Marlina Herdianti di dalam pembelajaran seni budaya kelas 7 semester 1. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe. Sudah siap anak-anak? Bab pertama yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sudah siap anak-anak? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu materi yang akan kita pelajari sekarang. Yang pertama, pengertian menggambar. Objek menggambar, komposisi, teknik menggambar, alat dan media menggambar. Sudah siap ya? Pengertian menggambar. Apa itu menggambar? Ya, menggambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, seperti gambar ini, biasanya gambar ini berada di mana? Ya, di dinding-dinding gua. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberikan keberkahan dan perlindungan. Gambar juga dianggap memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Nah, seperti gambar ini. Gambar ini biasanya kita sering melihat di Pulau Bali. Itu banyak pelukis-pelukis yang mengandalkan gambarnya untuk mata pencahariannya, sehingga dia bisa bertahan hidup. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi saja, tapi melainkan kadang juga memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tak pernah habis untuk digambar. Misalkan contohnya gambar di bawah ini, yaitu gambar setangkai bunga. Ya, selain dia mengandalkan imajinasi, dia juga mengandalkan objeknya, yaitu setangkai bunga yang ada di sebelahnya ini. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Itu seperti gambar yang di bawah ini. Ini adalah seseorang yang menggambar desain baju. Bentuknya kan bermacam-macam. Itu atas ekspresi seseorang yang menggambar tadi. Sehingga menggambar merupakan sarana untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya, objek menggambar. Apa saja yang menjadi objek menggambar? Nah, ini flora, tumbuh-tumbuhan. Saya contohkan di sini ada stroberi. Stroberi ini merupakan salah satu objek menggambar dari flora. Yang kedua adalah fauna, hewan. Saya contohkan di sini adalah burung. Burung itu merupakan objek menggambar juga. Yang ketiga adalah figuratif atau manusia. Manusia juga sebagai objek menggambar. Dan yang terakhir adalah alam benda. Saya contohkan adalah guci. Guci ini juga merupakan salah satu objek menggambar. Ya, selanjutnya adalah prinsip-prinsip menggambar. Yang termasuk prinsip-prinsip menggambar itu apa saja? Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Yang kedua,
proporsi atau keserasian. Yang ketiga, keseimbangan atau balance. Yang keempat, komposisi atau susunan. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama adalah komposisi simetris. Apa itu komposisi simetris? Nah, suatu penataan objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objeknya di bagian kiri gambar. Coba kalian lihat gambar di atas ini. Yang namanya komposisi simetris, gambar sebelah kiri itu harus sama dengan gambar sebelah kanan. Kalau seperti gambar, yaitu gambar samping ini seperti ini. Ini komposisi simetris. Yang kedua adalah komposisi asimetris. Apa itu? Yaitu suatu penataan objek di bagian kanan bidang tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Nah, ini coba kalian lihat gambar tempat air dari tanah ini, yaitu gambar dari sisi kanan dan sisi kiri tidak sama. Maka ini dinamakan komposisi asimetris. Ya, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah komposisi sentral. Apa yang dimaksud dengan komposisi sentral? Yaitu suatu penataan objek yang berpusat di tengah bidang. Yaitu ini membentuk dalam satu titik di sini. Kita lihat gambar di samping. Yang menjadi sentralnya gambar apa? Ya, betul, gambar kerucut. Sehingga gambar-gambar yang lain seperti balok, kubus, tabung, bola, ini menyesuaikan gambar kerucut yang ada di satu titik ini. Kita lanjutkan, yaitu teknik menggambar. Bagaimana menggambar dengan baik? Kita harus menggunakan teknik. Nah, tekniknya apa? Yaitu kita sebelum menggambar perlu membuat sketsa terlebih dahulu. Mengapa demikian? Agar gambar tersebut memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Yaitu seperti gambar ini, yaitu antara ekor, badan, dan kepala ini memiliki komposisi, proporsi, keseimbangan yang baik. Maka perlu adanya suatu sketsa. Selanjutnya tahapan-tahapan dalam menggambar. Apa saja? Coba kita lihat. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu bentuk dasar objek yang akan kita gambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Selanjutnya, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih atau warna pada gambar tersebut. Yang terakhir, tahapan terakhir, yaitu memberikan kesan untuk latar belakang gambar yang kita gambar tadi, yaitu dengan memberikan suatu apsiran atau mengapsir bagian belakang. Sekarang kita menginjak ke alat dan media gambar. Apa saja? Jelas yang pertama adalah pensil. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan pensil ya. Tapi yang perlu kalian ketahui, pensil itu ada dua jenis, yaitu ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lunak. Pensil yang sifatnya keras itu digunakan untuk membuat garis tipis
atau untuk membuat sketsa. Biasanya ditandai dengan huruf H pada pensil tersebut. Yang kedua adalah pensil yang memiliki sifat lunak. Ya, digunakan dalam menggambar untuk penebalan atau untuk mengapsir. Biasanya dalam pensil ini tertulis huruf B atau tanda B. Alat yang kedua adalah pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak dan menghasilkan warna yang lembut. Tujuannya adalah untuk menghasilkan gambar yang lebih indah. Alat selanjutnya adalah krayon. Ini ya. Krayon ini fungsinya sama, yaitu untuk memperindah atau untuk membuat gambar lebih baik. Jenis krayon itu ada dua jenis. Yang pertama itu bisa berbentuk pensil, yang kedua bisa berbentuk batangan. Alat selanjutnya adalah pulpen atau ballpoint. Nah, pulpen itu tidak hanya digunakan untuk menulis saja, melainkan juga bisa digunakan untuk menggambar, biar gambar lebih jelas. Yang terakhir adalah kertas gambar. Pada dasarnya, menggambar itu menggunakan kertas yang berwarna netral dan dapat menyerap bahan pewarna seperti ini. Nah, itu tadi materi mengenai cara menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah kalian pahami, maka kerjakan tugasnya ya. Yang pertama adalah tulis kembali materi menggambar flora, fauna, dan alam benda pada buku catatanmu. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen pada buku tersebut. Selanjutnya, jangan lupa lagi buku tersebut disampul yang rapi dengan sampul kertas kalender dan sampul plastik. Nah, tugas tadi dikumpulkan pada masuk sekolah, yaitu pada waktunya luring. Jelas anak-anak? Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan salam semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.